Gubernur Riau memimpin rapat koordinasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit pada Senin 8 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan rapat ini merupakan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Adapun beberapa arahan Presiden yaitu prioritas upaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring area rawan hotspot dan patroli lapangan. Monitoring dan pengawasan melibatkan kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Mencari solusi permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut dan jangan membiarkan api membesar. Gubernur Riau juga berharap dengan adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia dan teknologi modifikasi cuaca, bencana darurat asap di Provinsi Riau tidak terjadi lagi. Lalu kami sampaikan pada kesempatan ini beberapa arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama adalah prioritas upaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring area rawan hotspot dan patroli lapangan. Kemudian yang kedua, monitoring dan pengawasan harus sampai ke bawah. Nah, ini mungkin diharapkan kepada kita semua dapat melibatkan pemirsa, Bapak Dimas, kepala desa dalam penanganan gula, ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat. Yang ketiga adalah cari solusi permanen agar koperasi dan masyarakat berlahan tidak membakar. Kemudian yang selanjutnya, arahan Bapak Presiden adalah penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Ini tetap kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah jangan biarkan api membesar, harus tangkap dan jangan terlambat sehingga api sulit dikendalikan. Dan terakhir yang dihadapan Bapak Presiden adalah langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, berikan sanksi yang tegas sehingga ada efek jerah. Gubernur Riau menerima kunjungan kerja Panitia Kerja Migas Komisi 7 DPR Republik Indonesia dalam rangka pembahasan Blok Rokan di Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit Selasa 9 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyambut baik kunjungan kerja yang dilakukan dan berharap produksi minyak bumi dan gas di Provinsi Riau bisa dimaksimalkan. Atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Komisi 7 DPR RI berkunjung ke Riau dalam rangka persiapan alih kelola Blok Rokan yang ada di Provinsi Riau. Harapan kami tentunya produksi migas di Riau ini bisa maksimal karena bagaimanapun sekarang kondisi kami ini sangat tergantung kepada bagi hasil migas Riau ini. Ya. Jadi kalau misalnya bagi hasil migasnya atau pendapatan dari migas yang ada di Riau ini katakanlah seadanya, memang kesulitan kami. Sementara infrastruktur yang sekarang memberatkan kami ini terutama yang berkaitan jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi juga masih belum selesai ini. Ya, ada 338 kilo yang sekarang masih jalan tanah. Jadi miris juga. Orang selalu mengatakan, maka selalu kalau ada pertemuan di Jakarta, oh ini daerah kaya, saya selalu menantang itu. Gubernur Riau memasuki ruangan acara. Gubernur Riau menghadiri rapat persiapan pelaksanaan pengembangan food estate berbasis koperasi petani di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021, di mana rapat berlangsung di ruang rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau pada Rabu 10 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan, Rokan Hilir dipersiapkan untuk pengembangan food estate bukan sekedar menanam padi untuk kebutuhan masyarakat Riau, tetapi lebih dari itu, sehingga tanaman ini nantinya bisa terintegrasi dengan berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Yang dibuat ini bukan sekedar menanam padi untuk memenuhi kebutuhan Riau, katakanlah itu, tapi lebih daripada itu, sehingga tanaman ini nanti terintegrasi dengan berbagai jenis tanaman. Jadi orientasinya adalah bahkan bukan hanya tingkat kesejahteraan, tapi sudah bisnis itu.
Sampai ini nanti juga akan menjadi, bisa juga dari kelompok-kelompok tani bisa jadi korporasi jadinya. Food Estate adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Saya pertemuan sama Pak Bupati. Gubernur Riau didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau meresmikan kegiatan penyiapan usaha mikro kecil menengah bidang pemasaran produk kelompok tani hutan atau KTH. Dalam kawasan hutan binaan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas LHK Provinsi Riau, secara virtual di ruang Riau Comment Center Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur pada Rabu 10 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan meskipun dilaksanakan secara virtual, pemerintah Provinsi Riau berharap acara tersebut dapat berjalan dengan penuh semangat, kebersamaan, dan kekeluargaan. Saat ini, pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan sistem penyangga kehidupan terutama pada aspek ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan sistem penyangga kehidupan, terutama pada aspek ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Pemanfaatan sumber daya alam untuk berbagai sektor pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan, daya dukung, dan daya tampungnya. Kegiatan pembangunan yang diarahkan kepada prinsip pembangunan rendah karbon harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Inilah yang kita canangkan sebagai tujuan pembangunan Riau Hijau. Gubernur Riau menerima kunjungan Konsultan Jenderal Malaysia di Rumah Dinas Gubernur Riau pada Rabu 10 Maret 2021. Pertemuan dilakukan guna membahas potensi yang dimiliki Provinsi Riau seperti potensi sawit, ekspor Riau, dan pariwisata Riau. Gubernur Riau menjelaskan, Provinsi Riau termasuk penghasil sawit terbesar di Indonesia, sehingga pengusaha yang ingin berinvestasi untuk membuat industri hilirisasi sawit masih memungkinkan. Dari sini, alhamdulillah, 2019-2020, setiap provinsi itu ada target investasi. Kita semuanya over target. Iya, saya juga over target. Dan kita di bawah negeri-negeri yang ada di Jawa. Jadi ada beberapa provinsi di Jawa, itu tetap nomor 5. Artinya, faktor investasi di Riau ini alhamdulillah cukup baik. Untuk memangku jabatan pada APBD. Gubernur Riau melantik dan mengambil sumpah jabatan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmi pada Jumat 12 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan, jabatan Sekretaris Daerah memiliki tugas yang strategis dalam mengharmonisasikan dan menjalin komunikasi kebijakan gubernur sebagai kepala daerah, mengkomunikasikan antara legislatif dan eksekutif, dan juga membina hubungan yang baik dengan Forkompinda serta semua stakeholder lainnya. Sekretaris Daerah merupakan motor penggerak bagi pemerintah daerah. Jabatan pejabat Sekretaris Daerah memiliki tugas yang sangat penting dalam mengharmonikan serta mendorong implementasi kebijakan pembangunan yang digariskan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah sebagai jembatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dan juga membina hubungan kerja dengan Forkompinda serta perangkat daerah, Kakanwil, serta semua stakeholder lainnya sehingga layaklah dikatakan bahwa sesungguhnya penjabat Sekretaris Daerah merupakan motor penggerak bagi pemerintah daerah. Masrul Kasmi dilantik berdasarkan surat keputusan Presiden tanggal 9 Maret 2021 tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Gubernur Riau meresmikan Musola Al-Ikhlas di Kelurahan Rejosari, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru pada Jumat 12 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengucapkan terima kasih kepada Danrem 031 Wirabima yang ikut membantu menyelesaikan musola ini. Semoga musola ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya merupakan suatu kebahagiaan lah bagi warga di sini yang mungkin jauh dari musala atau masjid. Alhamdulillah saat ini sudah berdiri musala Al-Ikhlas atas ikhtiar daripada Danrem. Alam barzah insyaallah di surga Jannatul Naim bertemu dengan apa yang dibangun hari ini.
Yang sulit itu bagaimana mengisi musala, memakmurkan musala ini agar sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak Danrem yang telah berkenan membangun musala Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan menambah amal ibadah Bapak di sisi Allah SWT. Sehat selalu dan sukses dalam prestasi Bapak di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mengharap ridho Allah SWT dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musala Al-Ikhlas secara resmi dimanfaatkan hari ini. Amin ya rabbal alamin.